Shalom, apa kabar semuanya? Semoga damai Kristus menyertai kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bernardus Abdul Latif yang ingin membagikan mengenai kisah-kisah di dalam kitab suci. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan peristiwa yang sangat familiar kepada kita semua, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang ada dalam bacaan Injil Yohanes pasal 4. Kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Kita mungkin sudah sering juga membaca berulang kali, mendengar berulang kali mengenai peristiwa ini. Peristiwa yang sangat menarik, peristiwa yang sangat luar biasa, mengubah hidup perempuan Samaria menjadi saksi Kristus yang sangat kuat, yang sangat hebat, sehingga bisa membuat orang-orang Samaria menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Tapi di balik peristiwa ini saya bertanya-tanya dalam hati saya, apakah peristiwa ini itu terjadi secara kebetulan atau memang sudah ada rencana dari Yesus sejak awal? Dari Yesus perjalanan dari Yudea menuju Galilea, apakah ini kebetulan melintasi kota Samaria dan istirahat sebentar di pinggir sumur Yakub, atau memang Yesus sudah punya rencana dari awal, dia akan singgah dan mampir di tempat tersebut? Saudara-saudari terkasih, dari pertanyaan yang timbul dalam hati saya mencoba untuk membaca sekali lagi di mana sih lokasi tempat tersebut. Di ayat 4 dikatakan kota tersebut namanya kota Sikar, atau juga disebut kota Sikem. Wah, pasti ada sesuatu yang terjadi di kota ini. Tidak mungkin kalau ada sumur Yakub yang dibangun di sini, pasti ada peristiwa-peristiwa hebat lainnya. Ternyata di kota Sikem ini adalah tempat pertemuan Allah atau perjumpaan Allah dengan orang-orang yang sudah dipilihnya dari perjanjian lama, dari sejak dulu. Pada Kejadian 12 ayat 6-7, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah dan diam di situ. Lalu di Kejadian 33, disinilah Allah menampakkan diri kepada Yakub. Lalu Yakub mendirikan mezbah dan menamai Allah Israel, yaitu Allah. Dan di tempat ini sudah pasti ada sumur Yakub yang diberkati oleh Allah, sehingga airnya tidak pernah habis dari zaman Yakub sampai dengan zaman Yesus. Bayangkan, itu sudah beratus-ratus tahun, tapi tetap menjadi sumber air hidup bagi masyarakat di sekitar situ. Lalu ada juga peristiwa menarik lainnya di kota Sikem, yaitu Yosua melakukan pembaruan janji Allah terhadap umat Israel di masa-masa tua Yosua. Yosua mendirikan batu sebagai tanda pengingat bahwa tidak boleh lagi meninggalkan Allah. Lalu di situ juga terdapat tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tempat situ. Lalu juga Allah memberikan ilah-ilah lain kepada Yakub, benda-benda yang terdapat pada bagian-bagian berhala-berhala atau ilah-ilah lain dikubur di tempat itu. Lalu juga ada kisah romantis pertemuan Yakub dengan Rachel, pertemuan Yakub dengan Esau setelah kembali dari Padan Aram. Maka dari banyak hal peristiwa yang terjadi di kota Sikem, apalagi kota tersebut adalah kota yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu perjumpaan Allah dengan orang-orang yang dipilihnya. Maka saya yakin bahwa pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini sudah direncanakan Yesus dari awal. Yesus sudah menetapkan tempatnya, Yesus sudah menetapkan lokasinya, dan Yesus sudah menentukan waktu kapan itu terjadi. Karena yang saya yakini bahwa dalam hidup saya
yang terjadi dalam hidup saya itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tapi semuanya itu pasti sudah dalam rencana Tuhan. Sebab saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar dari apa yang saya rencanakan. Tuhan sudah memberikan semua yang terjadi dalam hidup saya. Maka dari peristiwa ini saya yakini juga bahwa Yesus sudah punya rencana untuk berjumpa dengan perempuan Samaria, orang-orang yang sudah dipilih Yesus, bangsa Samaria yang tadinya meninggalkan Allah Israel, karena orang-orang Samaria, bangsa Samaria juga orang Israel yang dulu bersama-sama, lalu dia tidak kembali ke Yerusalem, menetap di tempat itu dan menikah dengan orang asing, sehingga orang Yahudi menganggapnya orang-orang Samaria itu orang-orang berdosa, orang yang hina. Maka dari sini sudah pasti Yesus punya rencana besar. Yesus ingin mengembalikan orang-orang Samaria ke jalan yang benar, menyembah Allah yang benar, bukan lagi di puncak gunung Gerizim ataupun di Yerusalem, melainkan kepada Allah yang benar, Allah roh kebenaran. Ini yang diceritakan, ini yang menjadikan penguatan untuk perempuan Samaria. Dan karya besar Yesus memang di tempat ini, Yesus ingin mengembalikan orang-orang Samaria kembali kepadanya, mengikuti Yesus, menyembah Allah yang benar, sehingga orang-orang Samaria ini diselamatkan.